agar 70 hari bisa berangkat ke tanah suci, maka kita perlu untuk kemudian menguatkan dulu niat kita, menguatkan dulu tekad kita. Nah, maka dari itu kita insya Allah akan membahas bersama Ustadz Syah dan juga Mas Aji ya nanti dari tim Wonderful Umroh tentang bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan itu semua. Baik, kita awali terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu. Terlebih pada kesempatan sore hari ini kita menimba ilmu untuk kemudian harapannya Allah panggil kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji. Kalaupun kita belum bisa menunaikan haji, maka harapannya kita bisa Allah beri kesempatan, Allah mampukan untuk melaksanakan umroh. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. beserta keluarga, sahabat, para ulama serta pengikutnya dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat dia yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Nah, kita awali terlebih dahulu Bapak Ibu untuk acara sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, kita segera dengarkan, kita simak untuk penyampaian materi, penyampaian semangat ya dari gurunda kita, Ustadz Sayyadita Karyawan. Apakah sudah siap Ustadz? Ya, oke. Ya. Ustadz, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Cek sound dulu suaranya jelas Mas Arief. Aman Ustadz, Baik. suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, teman-temanku dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama silaturahim melalui forum webinar kali ini. Mudah-mudahan semua perbincangan kita pada sore hari ini mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah sebagai satu pro- proposal kita ya kepada Allah SWT, kesungguhan kita untuk bisa hadir beribadah di tanah suci. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, para ulama menyatakan, terutama mazhab Syafi'i, bahwa umrah adalah wajib sekali seumur hidup. Jadi dalam perspektif ulama-ulama mazhab Syafi'i, umrah itu bukan sunnah. Umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, bagi yang memiliki istitoah. Jadi bukan hanya haji yang wajib. Kalau haji, dia adalah rukun Islam yang kelima, di mana sebagai sebuah rukun, maka tentu kita semuanya sangat berharap bisa memenuhi rukun itu. Dan apabila kita menjalankan ibadah haji, maka di situ ada, di Indonesia ya, ada masa tunggu yang sangat panjang. Rata-rata kalau di seluruh Indonesia ini, dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya berbeda-beda, ada yang belasan, tapi ada yang sudah sampai hampir 40-an, lebih dari 40 tahun, dan rata-ratanya di angka 30 tahun masa tunggu di Indonesia. Nah, tentu untuk menunggu 30 tahun itu, terutama untuk haji reguler ya, itu sangat lama, sangat panjang masa tunggunya. Sementara untuk berangkat haji dengan haji plus atau furoda, biayanya berlipat-lipat dibandingkan dengan kalau kita memenuhi haji reguler. Oleh karena itulah, kita melihat dua-duanya adalah kewajiban,
haji menjadi satu kewajiban dan umroh juga menjadi satu kewajiban, di mana keduanya tidak saling menggantikan. Haji sebagai kewajiban apabila memang kita memiliki istitoah, kemampuan, demikian pula umroh juga sebagai satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki istitoah atau kemampuan. Nah, oleh karena itu kita bercita-cita, kita berharap bisa menunaikan ibadah baik haji maupun umroh ke tanah suci. Nah, sahabat, yang ingin kita ajakkan pada kesempatan kali ini adalah ibadah umroh. Kita bisa membahas bagaimana langkah ke tanah suci untuk haji pada kesempatan yang lain, tapi sore hari ini kita fokus untuk bagaimana kita bisa menjalankan ibadah umroh dalam waktu 70 hari ke depan. Sahabat sekalian, kalau kita pahami bahwa umroh merupakan satu kewajiban sekali seumur hidup, maka sudah barang tentu ini menjadi satu perhatian bagi kita semuanya, terutama bagi yang belum pernah, ya. Belum pernah ini bukan hanya dirinya. Mungkin sahabat sekalian pernah ke tanah suci, tapi bisa jadi ayahnya, ibunya belum ke tanah suci. Mungkin sahabat sekalian pernah ke tanah suci, tapi bisa jadi anak-anaknya belum ke tanah suci. Nah, oleh karena itu kita mengajak, apakah ini berlaku untuk Anda atau bisa jadi untuk orang tua Anda, ayah ibu yang mungkin sudah tua, atau mungkin untuk anak-anaknya yang belum pernah ke tanah suci, maka program ini kita buka secara umum, boleh oleh Anda sendiri atau boleh sedang merancang untuk ayahnya, untuk ibunya, atau untuk anaknya, atau untuk stafnya di kantor, atau untuk siapapun yang ingin berangkat ke tanah suci. Boleh diklik materinya Mas Arief, next. Jadi sahabat sekalian, kita pahami baik haji maupun umrah itu adalah panggilan dari Allah SWT. Ya, kita mengetahui kita melaksanakan ibadah ke tanah suci itu memenuhi panggilan Allah SWT. Makanya talbiyah baik dalam haji maupun dalam umrah itu sama, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi baik haji maupun umrah itu kalimat talbiyahnya itu sama. Meskipun nanti niatnya berbeda, niat haji dan niat umrah tentu berbeda. Satunya niat haji, satunya niat umrah. Tapi talbiyahnya setelah kita berniat, setelah kita berikhram, lalu kemudian kita mulai menggunakan, kita mulai berniat, kita mulai menjalankan prosesi-prosesi ibadah itu, yang kita ucapkan kalimat talbiyah yang sama baik haji maupun umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah satu seruan kita menyatakan kepada Allah SWT, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi bersegera kita memenuhi panggilan Allah SWT. Kalau saat ini kita membaca talbiyah di tanah air, belum di tanah suci, maka itu isyarat kepada kita, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku bersegera, pengen segera ke tanah suci. Mudahkan aku ya Allah, mudah-mudahan aku bisa segera ke tanah suci, haji maupun umrah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Dalam kalimat talbiyah ini ada pernyataan tauhid bahwa kita datang ke tanah suci itu adalah untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah SWT, untuk tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, dan itu adalah karena memenuhi panggilan Allah SWT. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wan nikmata, dan semua nikmat, laka adalah milikmu, wal mulk, dan demikian pula kerajaan atau kekuasaannya adalah milikmu, la syarikalak, dan tidak ada sekutu bagimu. Seruan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita datang ke tanah suci, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, itu adalah bagian yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang selalu mentaati Allah SWT. Allah panggil kita ke tanah suci, maka kemudian kita datang. Allah mengendaki kita datang ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjid Haram, maka kita
mendatanginya untuk tawaf di Baitullah, untuk melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwa, dan kemudian kita menjalankan berbagai macam ibadah, termasuk ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan di Masjid Nabawi. Itu semuanya satu rangkaian yang tidak terpisahkan, bahwa yang kita lakukan adalah aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi sahabat sekalian, siapapun yang datang, siapapun yang berangkat ke Tanah Suci adalah mereka yang terpanggil. Mereka yang dipanggil oleh Allah SWT dan merasa terpanggil. Karena ada orang yang dipanggil oleh Allah dan merasa tidak terpanggil. Contoh misalnya kita dengan azan. Di satu masjid mengumandangkan azan yang sangat keras menggunakan pengeras suara. Hampir semua orang di kampung itu mendengar suara azan tersebut. Tetapi orang-orang yang mendengar itu tidak semuanya merasa terpanggil. Jadi ketika dia dengar azan, yang bekerja tetap bekerja, yang masak tetap masak, yang goes tetap goes, yang dia sedang berkegiatan tetap berkegiatan, yang rapat tetap rapat, dan seterusnya, dan tidak merasa terpanggil sama sekali. Dan sebagian dari mereka ada yang merasa terpanggil, begitu dengar azan mereka segera bersiap-siap, dan pada akhirnya mereka berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah karena mendengarkan panggilan azan itu. Jadi, nggak usah jauh-jauh panggilan ke tanah suci, sedangkan panggilan ke masjid pun yang itu sudah dikumandangkan oleh para muazin seharinya 5 kali melalui pengeras masjid kalau kita di Indonesia ya, itu pun tidak semua orang merasa terpanggil. Nah, yang datang berangkat ke masjid itu adalah mereka yang terpanggil. Sama-sama mendengar, tetapi ada yang merasa terpanggil dan ada yang merasa tidak terpanggil. Maka mereka kemudian yang datang ke masjid untuk menjalankan ibadah, untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu adalah mereka-mereka yang merasa terpanggil dan akhirnya mereka datang memenuhi panggilan Allah SWT. Demikian pula panggilan untuk menunaikan haji dan umrah, itu kalau kita di zaman sekarang ya, betapa banyak biro-biro haji, biro-biro umrah memberikan tawaran kepada kita semuanya dengan berbagai macam kelebihan, dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam keistimewaan yang dimiliki oleh setiap biro haji dan umrah itu sebetulnya adalah pengingatan panggilan itu, bahwa Allah sudah memanggil dan diingatkan oleh sekian banyak biro haji, biro umrah, ya mengingatkan kita semuanya melalui medsos. Setiap hari kalau kita buka medsos ada yang menawarkan umroh biaya sekian, di hotelnya kondisinya begini, jarak dari hotel ke masjidnya sekian meter dan seterusnya. Itu panggilan yang diingatkan kepada kita melalui para biro itu. Demikian pula melalui ceramahnya para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mengingatkan tentang pentingnya pergi ke tanah suci, pergi umroh. Dan ternyata dari sekian pengingatan-pengingatan itu, bahkan kalau kita di jalan-jalan raya, banyak sekali poster-poster besar-besar di billboard, di iklan-iklan di sepanjang jalan ya, itu umroh eh, biaya sekian, umroh plus umroh ini, umroh itu, dan seterusnya. Banyak sekali tawaran-tawaran itu. Bukankah itu semuanya pengingatan panggilan? Allah sudah memanggil kita dan kemudian diingatkan kembali oleh berbagai macam sarana-sarana iklan dan promosi itu. Tetapi tidak semua orang merasa terpanggil. Jadi, siapapun di antara kita yang kemudian merasa terpanggil, insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju ke Tanah Suci. Next, sekali lagi. Nah, sahabat sekalian, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa umroh itu adalah eh, hukumnya itu wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi ulama-ulama terutama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Watimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Jadi watimul hajja wal umrah itu Allah menggabungkan al-hajj wal umrah. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i ini berarti dua-duanya, haji dan umrah itu disuruh disempurnakan. Artinya betul-betul dilaksanakan dengan sempurna. Berarti dengan menggunakan fi'il amr wa atimul hajja wal umrata lillah, maka kesimpulannya kata mazhab Imam Syafi'i, baik haji maupun umrah hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Jadi
umroh itu dalam perspektifnya Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib dan bukan sunnah. Wajib sekali seumur hidup untuk setiap muslim dan muslimat yang memiliki kemampuan. Oleh karena ini suatu kewajiban, sahabatku sekalian, hendaknya kita memiliki tekad, memiliki niat, memiliki azam untuk menunaikannya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Next, klik lagi. Supaya kita bisa meniatkan diri dengan baik ya sahabat sekalian, kita mengikhlaskan diri karena Allah SWT, niat kita itu karena Allah, semua yang kita lakukan pertama kali itu adalah berdasarkan niat ya. Kalau Nabi SAW menyatakan innamal a'malu biniyat, sesungguhnya sahnya satu amal itu adalah karena niat, maka kita mulai dari niat itu sahabat sekalian. Dari niat itulah kemudian kita wujudkan dalam langkah-langkah praktis. Next, klik lagi. Jadi sahabat sekalian, kalau hanya berhenti pada niat, misalnya ditanya, apakah kamu ingin umroh? Kita menjawab, iya. Apakah kamu pengen ke Tanah Suci? Kita bilang, iya. Apakah kamu pengen ke Baitullah? Kita jawab, iya. Aku pengen gitu. Itu hanya berhenti pada keinginan, berhenti pada niat. Tentu saja niat ini harus diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata. Next, klik lagi. Supaya kemudian tidak berhenti hanya pada niat saja. Nah, apa yang perlu kita siapkan langkahnya itu? Pertama, kita menyiapkan diri kita, mental spiritual kita, bahwa kita membuka diri kita, ya. Kadang-kadang secara mental ada mental block pada diri kita. Ah, itu ibadahnya orang kaya. Ah, itu ibadah orang yang berduit. Padahal sebagaimana sudah sering dinyatakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para alim ulama bahwa haji dan umroh bukanlah ibadah orang kaya, bukan ibadah orang mampu. Karena rumusnya adalah Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi kalau kita perhatikan betapa banyak orang kaya, tetapi tidak pernah berangkat haji, tidak pernah berangkat umroh seumur hidupnya, sampai wafatnya, padahal kekayaannya berlimpah ruah. Mereka tidak pernah terpanggil. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sebab, mereka tidak pernah berangkat ke Tanah Suci, merasa tidak perlu berangkat ke Tanah Suci. Nah, itu adalah soal mental block, bagaimana kita harus membongkar mental block dalam diri kita, bahwa umroh, haji itu kewajiban yang harus kita sambut. Dan kalau kita mengatakan itu kan wajib bagi yang mampu, sekarang pertanyaan tentang mampu. Mampu itu apa? Istitoah, sahabat sekalian, itu kalau dalam konteks yang kita detailkan, tentu istitoah itu adalah dia sehat secara fisik, bahwa secara fisik dia memungkinkan untuk datang ke tanah suci itu. Meskipun tentu ada toleransi-toleransi tentang kesehatan itu. Maksudnya kalau kita perhatikan ya, ada orang-orang tua berangkat haji, berangkat umroh, ya tidak 100% sehat, tetapi mereka itu bisa menggunakan peralatan-peralatan bantuan, seperti contohnya menggunakan kursi roda, atau kalau sekarang menggunakan mobil mobil golf itu ya, mobil listrik yang di lantai atasnya Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf dan menunaikan sa'i. Itu kan sarana-sarana. Mungkin kalau untuk jalan sudah berat karena sudah tidak memiliki kemampuan berjalan yang memadai. Tetapi dengan sekarang sebegitu banyak alat-alat yang bisa menolong ya dari rumah dengan kursi roda ya, di antara tentu saja naik kendaraan, naik mobil menuju ke bandara, sampai di bandara nanti sudah dijemput dengan kursi roda menuju ke pesawat. Di pesawat sudah dibantu untuk dinaikkan sampai didudukkan ya, dan kemudian setelah turun dari pesawat pun dibantu lagi sampai dibawa ke ruang tunggu dengan kursi roda, lalu kemudian naik bus juga dibantu lagi sampai kemudian ke hotel, dan kemudian prosesi umroh ya dilaksanakan. Kalau orang-orang yang butuh asistensi ini tentu ada pendampingnya menggunakan kursi roda, atau kemudian nanti bisa menggunakan kendaraan yang ada di lantai atasnya Masjidil Haram menggunakan mobil listrik itu. Itu semuanya eh, masih dalam toleransi yang dibolehkan. Meskipun sehatnya di situ sehat tidak 100%, tetapi memungkinkan kesehatannya itu untuk menuju ke tanah suci. Nah, secara fisik sehat ya, dengan kesehatan yang tentu ada batas-batas toleransi tertentu, kecuali bagi yang betul-betul sudah tidak mampu lagi untuk bergerak, untuk diangkat sekalipun sudah tidak mampu, tentu itu sudah dianggap sebagai tidak mampu, tidak lagi memiliki kewajiban karena tidak mampu.
Nah, cuma permasalahannya teman-teman sekalian, sekarang kalau persoalan terkait dengan biaya bisa ke sana. Ada kendaraan. Kendaraan itu kalau di zaman kita sekarang tentu adalah pesawat kalau kita dari Indonesia. Zaman dulu waktu belum ada pesawat, kendaraannya sangat terbatas ya dengan mereka harus naik kapal dan itu memerlukan waktu eh, berbulan-bulan untuk menuju ke tanah suci, pulang baliknya itu. Ketika kita melihat bahwa sekarang ini ada kendaraan yang mudah, tetapi yang tidak mudah adalah biayanya. Kendaraannya mudah karena kalau zaman dulu tidak ada kendaraan ya, adanya hanya eh, kapal itu pun yang sangat eh, kapal zaman kuno gitu ya, yang tentu itu sangat berbeda dengan kapal zaman sekarang. Dan sekarang ditambah lagi dengan adanya pesawat terbang yang memudahkan kita. Cuma persoalannya adalah bahwa pesawat terbang ini menimbulkan harga. Demikian pula nanti di sana ada penginapan yang menimbulkan harga. Taruhlah kemudian kita melihat harga umrah itu ya variasi sejak dari yang harganya 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta dan seterusnya. Harga umrah itu nggak ada batasannya karena tergantung dari nanti pesawatnya apakah kelas ekonomi, jenis pesawatnya apakah pesawat yang eh, lokal di Indonesia atau pesawat-pesawat internasional dari luar negeri misalnya gitu ya. Kemudian kelas pesawatnya, kemudian kelas hotelnya dan seterusnya itu semuanya sangat menentukan harga-harga itu. Sekarang taruhlah saya ambil yang rata-rata atau umumnya saja di angka 30 ya teman-teman sekalian, 30-an sekian. Dari 30, 31, 32 dan seterusnya sampai 35, 36, 37 dan seterusnya ya, kepala tiga. Karena kita tahu harga umrah itu ada yang kepala dua, kepala tiga, ada yang kepala empat, kepala lima, dan seterusnya. Saya ambil aja yang umum, yaitu kepala tiga. Teman-teman sekalian, kalau melaksanakan umroh dengan harga misalnya 31, 32, 33, sampai 35, dan seterusnya, maka apakah itu mahal? Apakah kita mampu membayar seperti itu atau tidak? Itu sebetulnya bisa kita bandingkan dengan perilaku masyarakat kita pada umumnya. Contoh, masyarakat kita itu banyak sekali yang mereka itu bisa atau berani untuk kredit motor yang nilainya sampai dengan 30 juta. Motor baru nilainya sampai dengan 30 juta, kredit itu mereka berani. Jadi kalau kita perhatikan, antara kita pergi ke Tanah Suci, ya, yang harganya 30-an tadi, lalu dengan membeli motor yang harganya 30-an, atau membeli mobil yang harganya seratusan juta dengan leasing, maka kita perhatikan bukankah kalau kita perhatikan soal mampu, kalau mampunya di situ para ulama zaman dulu bukan soal uang tapi soal kendaraan ya, dan kalau bagi kita sekarang kendaraan nggak ada masalah, tapi masalahnya adalah kendaraan itu harus kita bayar gitu. Nah itu bagaimana cara kita membandingkan kalau ada orang yang mampu dan berani untuk nyicil rumah ya yang harga rumahnya itu bisa 1 M atau nyicil kendaraan mobil yang harganya di atas 100 juta atau nyicil motor yang harganya 30 juta dan kalau kita perhatikan masyarakat pada umumnya di kampung-kampung ya di pelosok-pelosok itu dengan mudah mereka datang ke tempat pengambilan motor itu untuk mengambil cicilan eh, 30-an juta dan itu terasa begitu mudah mereka memutuskan. Tapi ketika memutuskan untuk haji dan umroh ini seakan-akan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Padahal kalau kita perhatikan kewajiban yang harus diutamakan itu adalah kewajiban yang sifatnya kewajiban agama. Bagaimana kita bisa menjalankan sholat, bagaimana kita bisa menjalankan rukun Islam ya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya termasuk haji dan umroh. Nah itu yang persiapan mental spiritual kita, persiapan konsepsional itu berarti ngerti hukumnya, ngerti tata caranya, ngerti manasiknya, kemudian secara fisik kita sehat, punya kesehatan dengan batas tertentu, punya biayanya, dan ada persyaratan-persyaratan administratif seperti paspor ya dan seterusnya yang itu memang harus dipersiapkan. Baik, next sekali lagi. Nah, sahabat sekalian, kalau kita sudah mulai eh, meniatkan diri dan sudah mulai menyiapkan ya secara mental, secara fisik, secara konsepsional, secara spiritual dan seterusnya tadi, maka langkah-langkah praktisnya harus kita wujudkan. Contoh langkah praktis itu apa? Menabung misalnya. Menabung itu, teman-teman sekalian, kalau kita mengajak Anda 70 hari menuju ke Baitullah mulai hari ini. Mulai hari ini, kemudian Anda menuju ke Baitullah, ya kita ajak Anda pergi ke Baitullah dalam 70 hari. Ini H-70 hari ini, besok H-69 dan seterusnya berhitung mundur sampai nanti keberangkatan. Maka di antara yang bisa kita lakukan itu adalah menabung. Kita menabung dalam waktu 70 hari itu ya.
teman-teman sekalian kalau anggarkan dana misalnya 30 juta dibagi 70 hari ya, sehari harus menabung berapa ratus ribu atau eh, berapa juta setiap harinya misalnya ya. Jadi kalau sehari harus menabung sekitar 2 juta lebih gitu untuk maaf, kalau 30 hari ya, 70 hari ya, 70 hari itu sehari menabung 500 ribu misalnya gitu ya, 500 ribu misalnya gitu. Itu kemudian kalau ada hari di mana kita tidak bisa menabung, ada hari di mana kita tidak mampu menabung itu, yang berarti nanti ketika hari ke-70 dana kita belum mencapai segitu, maka kita tinggal berpikir tentang sisa kekurangannya. Jadi kalau kita menabung sehari 500 ribu ya, maka kemudian dalam 70 hari itu kita sudah memiliki sejumlah dana. Apakah tercukupi apa tidak? Karena tidak mesti setiap hari bisa 500 ribu misalnya. Lalu kalau tidak tercukupi, apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah dana talangan. Misalnya ternyata nggak mampu sehari 500 ribu itu, terlalu berat, oke lah, 100 ribu sehari. Sehari 100 ribu. Nanti berapa yang bisa didapatkan dalam 70 hari itu? Lalu kemudian kekurangannya itu menggunakan skema dana talangan. Ada berbagai skema syariah ya untuk dana talangan berangkat umroh. Jadi Anda bisa berangkat umroh dulu, sementara kemudian membayarnya itu nanti setelah selesai umroh baru dicicil per bulan sesuai dengan akadnya. Jadi nanti ada mitra ya, kita punya mitra untuk mewujudkan langkah ke tanah suci. Kalau misalnya tiap bulan nanti kemampuannya menyicil itu berapa setelah pulang umroh, sehingga itu nanti akan selesai dalam berapa tahun. Itu ada hitungan-hitungannya tersendiri. Tapi itu contoh langkah konkret ya. Jadi langkah pertama tentu menabung, dan menabung itu belum tentu cukup kalau kita menabung hanya 70 hari. Apakah cukup menabung 70 hari? Tentu ada yang cukup, ada yang tidak. Bagi yang cukup misalnya karena sekarang sudah punya tabungan. Kalau Anda sekarang sudah punya tabungan sampai dengan 30 juta, ya, berarti Anda sudah aman. Kalau Anda punya tabungan sampai dengan 20 juta, maka berarti Anda tinggal membuat berapa kekurangannya. Kalau tabungan Anda sekarang 10 juta, Anda tinggal em, kekurangannya itu yang Anda tabung selama 70 hari. Dan nanti sampai dengan saatnya berangkat 70 hari ke depan, ternyata masih ada kekurangannya, maka ada skema dana talangan. Lalu kita juga menawarkan sahabat sekalian, kalau Anda ingin ya menuju ke Baitullah itu, salah satu cara mudahnya dalam 70 hari itu adalah apabila Anda mendaftar sebagai agen. Kemudian atau nanti Anda di bawahnya agen itu Anda mendaftar sebagai reseller misalnya. Nah, di situ nanti ada kemudahan-kemudahan yang nanti akan dijelaskan oleh tim kami, Mas Aji dan teman-teman akan menjelaskan apa kemudahannya kalau menjadi agen atau menjadi reseller. Nah, jadi ini adalah contoh nyata ya bahwa "Oh, aku nggak punya uang gitu. Oke, Anda nggak punya duit, Anda nggak punya duit, tapi akan bisa berangkat umroh, termasuk nanti bisa berangkat haji apabila Anda bekerja melakukan upaya yang nanti akan dijelaskan di antaranya adalah mencari jamaah. Nah, ini kalau Anda menjadi agen atau Anda menjadi reseller di situ nanti akan dijelaskan teknisnya. Jadi ternyata ya Anda bisa berangkat ke Tanah Suci itu tanpa harus mengeluarkan biaya, yaitu dengan jalan Anda menjadi agen. Bagaimana caranya nanti akan dijelaskan secara teknis oleh tim kami. Nah, bisa jadi sebagian dari kita itu bisa berangkat ke Tanah Suci itu karena mendapatkan hadiah atau karena mendapatkan bantuan dari lembaganya. Ya sangat banyak ya. Ini ada teman kita di ruang Zoom kita, Mas Wawan, yang dia mendapatkan hadiah sehingga bisa berangkat umroh pada waktu itu. Ada sebagian teman kita yang mendapatkan bantuan dari instansi tempatnya bekerja. Tidak full, tapi dia tinggal menambah sedikit. Ada lagi yang mendapatkan eh, bantuan itu dari lembaga-lembaga lembaga-lembaga kemanusiaan gitu ya, yang memang dia punya khidmat untuk menolong orang pergi ke Baitullah dan ada sekian banyak orang yang kemudian di umrohkan bahkan dihajikan secara gratis termasuk di lembaga-lembaga pendidikan ya di mana ada lembaga pendidikan yang memberangkatkan secara rutin pergi ke Baitullah itu melalui untuk guru-guru mereka yang sudah berkhidmat selama sekian tahun dengan persyaratan tertentu. Nah, ada hadiah, ada bantuan bahkan kemudian ada karena diajak oleh keluarganya ya, anak diajak oleh orang tuanya atau orang tua yang sudah tua renta diajak oleh anaknya ya atau
menantu diajak oleh mertuanya atau sebaliknya mertua diajak oleh menantunya itu karena diajak dan digratiskan gitu ya. Itu sesuatu yang kita tidak pernah tahu dari pintu-pintu mana. Ini cuma contoh aja ya. Ada 5 yang ditulis di slide ini itu hanya contoh saja. Allah punya ribuan cara membuat seseorang itu bisa berangkat ke tanah suci yang kadang-kadang kita tidak pernah menduga cara-caranya itu. Yang menabung sangat banyak ceritanya ya. Ada jamaah haji yang menabung eh, setiap hari 5.000 rupiah sampai sekian tahun sampai akhirnya kemudian dia bisa berangkat haji tahun 2024 kemarin. Ada tukang sol sepatu ya dari menabung tiap harinya dia bisa berangkat ke tanah suci. Ada pemulung ya yang menabung tiap hari dan akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Nah, ini contoh dari menabung-menabung. Ada contoh seorang ibu rumah tangga yang bercerita kepada saya, dia menabung tiap hari untuk bisa haji dan ternyata benar-benar dia bisa mewujudkan dan dia mengatakan pada saya kuncinya satu yaitu disiplin bahwa dia memang betul-betul menabung tiap hari dengan besaran tertentu walaupun sepanjang dia menabung itu banyak sekali keinginan-keinginan yang harus dia tunda misalnya pengen beli ini pengen beli itu tapi karena dia sudah komitmen untuk menabung demi haji akhirnya dia harus mengorbankan berbagai kesenangannya itu yang disebut dengan delay of gratification menunda kesenangan itu ya yang memang itu tidak mudah bagi manusia menunda kesenangan itu pengennya manusia itu sekarang senang-senangnya gitu ya, bukan nanti gitu. Makanya menunda kesenangan itu termasuk hal yang berat dilakukan. Tapi begitu dia bisa disiplin, dia bisa menunda kesenangan itu, pengen beli ini nanti, pengen beli ini nanti. Yang penting sekarang nabung dulu gitu. Dan ternyata dia bisa. Seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dia hanya menerima uang dari suaminya dan dia minta izin dari suaminya untuk mengalokasikan sebagian uangnya yang diberikan oleh suami itu untuk nabung dan dia rela untuk tidak membeli berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan tetapi itu dia tabung dan ternyata dia bisa mewujudkan mimpinya untuk ke tanah suci, pergi haji. Nah, itu contoh-contoh teman sekalian. Jadi menabung, dana talangan, mendaftar menjadi agen atau reseller ya. Nanti akan dijelaskan caranya. Kemudian kadang-kadang ada yang mendapatkan hadiah tak terduga atau bantuan dari lembaganya, tempat dia bekerja, instansinya, atau diajak oleh temannya, diajak oleh orang tuanya, diajak oleh anaknya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah jalan-jalan yang kita tidak pernah tahu. Ya Allah bisa membuat kita semuanya pergi ke tanah suci itu apabila kita sudah terbuka hati kita dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak pernah kita duga sebelumnya. Next, klik lagi. Teman-teman sekalian, ada sangat banyak hal ya yang bisa kita lakukan dalam rangka niatan kita itu untuk ke tanah suci dan tentu saja yang harus kita lakukan adalah bagaimana melayakkan diri agar kita memang bisa menjadi tamunya Allah SWT. Kami mengajak sahabat sekalian untuk menguatkan niat dan tekad ya. Berazamlah, berniatlah, bertekadlah minimal sekali seumur hidup pernah haji, minimal sekali seumur hidup pernah umrah. Berazamlah, bertekadlah bagi yang sudah pernah haji untuk bisa kembali ke tanah suci dalam bentuk umrah. Bagi yang sudah pernah haji dan umrah, bertekadlah untuk sering-sering datang ke tanah suci dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Jadi kalau bisa punya niatan sekali setahun pergi ke tanah suci untuk umrah itu sangat bagus ya. Jadi karena dari haji ke haji, dari umrah ke umrah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin itu adalah kafaratun lima bainahuma. Itu adalah penghapus dosa dari keduanya. Jadi kalau kita pernah umrah lalu umrah lagi, antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu adalah penghapus dosa-dosa. Dan Nabi juga menjanjikan kepada kita bahwa haji dan umrah itu yanfiani dzunub wal faqr, menghilangkan dosa dan kefakiran. Ya, jadi Nabi justru menjamin bahwa kalau kita ke tanah suci, berangkat ke tanah suci, meskipun harganya mahal ya, itu tidak akan menyebabkan seseorang menjadi fakir, justru akan menyebabkan dirinya menjadi orang yang terbebas dari kefakiran. Oleh karena itu, kuatkan niat, kuatkan tekad. Lalu demikian pula selama di tanah air, kita tingkatkan kualitas ibadah supaya dengan ibadah kita yang kita tingkatkan itu, kita akan semakin dekat kepada Allah SWT yang menyebabkan kemudian Allah akan semakin membimbing kita, menguatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana janjinya Allah SWT walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh meniti jalannya Allah SWT,
lanah dian nahum subulana. Pasti, pasti kami akan memberi petunjuk kepada mereka itu jalan-jalan kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang diberi petunjuk itu bukan hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka itu jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan untuk menuju kepada Allah SWT, termasuk jalan menuju ke Baitullah, jalan menuju Mekah, jalan menuju Madinah. Allah berikan banyak sekali jalan bagi kita untuk kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian biasakan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah inilah yang menyebabkan seseorang semakin dekat kepada Allah SWT. Ibadah yang wajib itu adalah hal yang bisa dikatakan minimalis. Seorang hamba dalam batas-batas minimalis itu mengerjakan yang wajib-wajib. Tetapi kemudian begitu hamba ini sudah mulai mengerjakan yang sunnah, maka itulah yang akan semakin mendekatkan hamba itu kepada Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam banyak hadis Nabi SAW bahwa ibadah sunnah inilah yang menyebabkan seseorang terangkat untuk menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah SWT. Makin dekat seseorang dengan Allah, doanya makin dijabah, makin diberikan kemudahan dan makin diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya termasuk berangkat ke tanah suci. Lalu perbanyak zikir, sahabatku sekalian. Dengan zikir yang banyak ini, jiwa kita selalu tertambat kepada Allah SWT. Hati kita selalu tertaut kepada Allah SWT. Dimanapun kita berada, lantunkan zikir kita, lantunkan ingatan kita kepada Allah SWT. Selain membuat hati kita tenang, juga semakin membuat kita terikat terus-menerus dengan Allah SWT. Dan jangan lupa sedekah, ya, bahwa sedekah ini akan membuat kita pun digantikan sedekah kita oleh Allah SWT bahkan dengan yang lebih banyak. Anfik unfik alaik. Berinfaklah kalian, nanti Allah akan mengganti infak kalian itu. Dan berolahraga, mengkonsumsi makanan yang halal, toyib, dan bergizi. Gunanya apa? Supaya sehat ya. Pola hidup yang sehat. Olahraga karena haji dan umroh adalah ibadah bukan saja ibadah ruhiyah, tapi ibadah fisik. Jalan ya, jalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, jalan sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali. Itu kalau kita perhatikan bagaimana tawaf dan sa'i ya dalam umroh itu membutuhkan fisik yang kuat. Meskipun kalau kita misalnya sedang tidak kuat, sedang tidak baik-baik saja, ada alat-alat penolong tadi ya, seperti kursi roda atau mobil listrik, mobil golf ya, yang ada di lantai atasnya Masjidil Haram. Tetapi akan lebih nyaman apabila kita memang memiliki kesehatan sehingga kalau kita menggunakan kursi roda atau kita menggunakan mobil golf itu tidak mungkin berpeluang menyentuh Ka'bah karena pasti dilakukan itu di lantai atas. Lantai bawah ya, lantai di mana di sana ada Ka'bahnya itu hanya untuk mereka yang berjalan. Jadi tawaf dengan berjalan kaki itu bisa kita lakukan di lantai dasarnya Ka'bah. Sehingga peluang bagi kita untuk menyentuh Ka'bah di antara sunnah di dalam melaksanakan tawaf adalah kita bisa menyentuh Hajar Aswad, bahkan mencium Hajar Aswad itu. Kemudian memegang rukun Yamani, memegang bagian multazam, itu adalah bagian-bagian yang disunahkan bagi kita untuk dijalankan. Nah, itu nggak mungkin kita lakukan apabila kita naik kursi roda, karena naik kursi roda tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf itu di halaman lantai dasar, harus di lantai atas sehingga tidak mungkin untuk menyentuh. Ya kita hanya mengganti dengan melambaikan tangan ya, sambil naik kursi roda atau sambil naik mobil golf, naik mobil listrik di bagian lantai atas itu kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad sebagai pengganti dari kita tidak bisa memegang dan menciumnya. Nah, kalau kita sehat, maka bahkan kita bisa berlama-lama ya untuk menjalankan ibadah itu karena setelah kita selesai melaksanakan umroh yang sudah satu paket sampai tahalul, maka hari berikutnya kita bisa melaksanakan tawaf sunnah. Nah, kita juga disunahkan untuk berkali-kali melaksanakan tawaf sunnah. Eh, bukan dalam rangkaian umroh, tapi tawaf yang betul-betul hanya tawaf, tidak pakai sa'i. Hanya tawaf saja, dan itu niatnya adalah tawaf sunnah. Kita bisa berkali-kali melaksanakan tawaf sunnah. Bahkan kemudian kita bisa berupaya untuk masuk ke Hijr Ismail, sholat di Hijr Ismail, kemudian berdoa di depan multazam, ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang akan bisa kita lakukan dengan lebih sempurna apabila fisik kita sehat. Maka sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, olahraga yang baik, konsumsi makanan yang halal, toyib, insya Allah itu semuanya jalan menuju kepada kemudahan ke
tanah suci. Next, klik lagi. Jadi sahabat sekalian, inilah yang kami ajakkan kepada Anda semuanya. Kalau kita niatkan ya, dari sekarang kita mulai untuk berniat, salah satunya adalah dengan jalan mewujudkan paspor ya. Miliki paspor. Jadi kita tuh nggak tahu ya bahwa sekarang kita sudah berniat, Bismillah ya Allah, mulai sore ini aku berniat pengen ke Tanah Suci, pengen mengunjungi Baitullah, pengen beribadah umroh, mudahkan kami ya Allah. Baru saja Anda berniat, tiba-tiba misalnya ya, kita nggak pernah tahu, ada ajakan dari keluarga atau ajakan dari instansi atau ada ajakan dari seorang eh, kerabat misalnya gitu. Saya kemarin sore ketemu dengan seorang teman yang dia cerita ke saya, dia sangat berbahagia karena baru saja dia berencana karena ngerti saya punya biro umroh, lalu dia merencanakan aku merencanakan untuk mulai menabung agar bisa berangkat umroh dengan melalui bimbingan Wonderful Umroh. Tapi ternyata kesempatan itu datang lebih cepat, di mana tiba-tiba ada pengumuman dari instansi tempat dia bekerja yang tidak pernah dia duga sebelumnya ya bahwa dia termasuk dalam daftar nama yang diberangkatkan umroh secara gratis. Nah, itu kesempatan yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya masuk kategori yang diprioritaskan oleh lembaganya itu. Jadi akhirnya pada bulan Desember nanti dia bersama istrinya akan berangkat umroh dan itulah contoh ya bahwa dia nggak pernah ngerti jadi dia bahagia banget karena seumur hidup belum pernah umroh dan mendapatkan pemberitahuan belum lama beberapa hari yang lalu dan kemarin saya ketemu teman itu dan cerita kepada saya bahwa dia sangat bahagia karena sudah mendapatkan panggilan itu. Jadi oleh karenanya bukti bahwa Anda sudah siap untuk terpanggil ke Tanah Suci adalah punya paspor. Nah, miliki paspor ya, sobat sekalian. Prosesannya sekarang mudah, bisa melalui online, dan nanti kalau Anda pengen tahu bagaimana caranya, boleh tanya ke admin kami, Mas Aji, yang nanti menjelaskan. Next, klik lagi. Jadi, mulai hari ini, teman-teman sekalian, mari kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semuanya ke Baitullah menjadi tamu-tamunya Allah dalam 70 hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita setiap harinya dalam 70 hari ini untuk betul-betul bisa menjemput rezeki, bisa berangkat ke Tanah Suci. Next, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik untuk kita dan kita bisa berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi sebaik-baiknya. Bi ahsanil hal, dalam kondisi yang paling baik. Demikian sahabat sekalian, nanti hal-hal teknis silakan didiskusikan, ditanyakan secara detail kepada Mas Aji, tim dari Wonderful Umroh yang akan menjelaskan teknis-teknis untuk keberangkatan 70 hari menuju Tanah Suci. Saya cukupkan, saya kembalikan ke Mas Arief. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah atas materinya, Masya Allah ya. Jadi, saya jadi teringat salah satu jamaah Wonderful Umroh itu, beliau punya kendala, kakinya lumpuh ya, jadi sudah tidak bisa berfungsi dan Masya Allah di sana itu bantuan dari mutawifnya, dari pembimbingnya itu sangat sangat apa ya, sangat banyak gitu sehingga ibu ini senantiasa dibantu, senantiasa diarahkan, senantiasa didorong malahan ke tempat-tempat yang memang digunakan untuk beribadah umrah dan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Itu termasuk tadi ya ada kisah dari jamaah umroh yaitu Pak Wawan Darmawan yang mendapatkan rezeki tidak terduga yang dari sana karena niatnya juga sudah kuat maka Allah segera mampukan Allah berikan kesempatan untuk kemudian mengunjungi Baitullah. Oke, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita akan membahas bagaimana teknis agar 70 hari menuju Baitullah itu bisa terwujud. Nah, untuk sesi kali ini kita akan dibersamai oleh Mas Aji. Tekson, Mas Aji, apakah sudah tersambung? Sudah, suara saya jelas, Mas Arief. Oke, terakses, Mas. Oke, siap. Tanpa lama lagi ya, kita segerakan untuk sesi berikutnya. Monggo, Mas Haji, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arief.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu jamaah calon jamaah buat calon jamaah umroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi dari tim Wonderful Umroh. Insya Allah di sini kita akan sharing ya, sesi sharing. Jadi nanti monggo bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung di chat ya atau ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa raise-nya nanti bisa dibantu oleh Mas Arief. Baik Bapak Ibu semua, saya dulu untuk materi. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah muncul Mas. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah di prolog ya oleh sahabat kita, guru kita, yang terkait azamkan diri kita, niatkan diri kita untuk ke Baitullah. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu di sini yang sudah masuk ke ruang Zoom ya sudah mendapatkan tiket niat kesungguhan niat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah bahwa sungguh-sungguh untuk bisa uh, pergi ke Baitullah. Jadi dan bagi Bapak Ibu yang sudah join ke grup itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu semua sudah sungguh-sungguh ingin tahu gitu ya bahwa bagaimana sih caranya untuk bisa pergi ke Baitullah dalam tiap 70 hari ke depan. Siapa yang tidak mau ke Baitullah, apalagi gratis? Pasti semua orang ingin ingin ke Baitullah. Semua orang, semua umat Muslim kita ingin ke Baitullah. Apalagi gratis. Memang bisa gratis, bisa Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, nanti kita infokan bagaimana cara kita bisa umroh secara gratis. Tadi sudah disampaikan ya ada beberapa hal tadi kalau tidak salah ada 5 hal gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Sodeti terkait teknis bagaimana cara kita untuk bisa ke Baitullah. Tapi di sini saya terangkan secara lebih teknis lagi terkait 3 hal. Yang pertama adalah daftar agen atau reseller di Wonderful Umroh. Terus yang kedua adalah bagaimana mekanisme tabungan umroh. Dan yang terakhir adalah bagaimana mekanisme talangan, menggunakan dana talangan. Ya, jadi salah satu caranya adalah yang pertama dengan bermitra bersama Wonderful Umroh menjadi agen ataupun reseller. Apa keuntungannya menjadi agen dan reseller? Jadi kita memiliki program gitu ya, hanya cukup ajak 6 orang saja gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menjadi agen ataupun reseller kami akan mendapatkan fasilitas. Yang pertama itu akan mendapatkan keuntungan ya untuk umroh gratis. Bagaimana caranya? Cukup dengan ajak 6 orang saja bisa berangkat umroh gratis di bulan November 2024 khusus untuk paket umroh Jumadil Awal. Jadi kami memiliki paket umroh gitu ya yang bisa Bapak Ibu sebarkan atau uh, pasarkan ke keluarga, ke tetangga, ke teman-teman gitu ya. Dan ketika nanti Bapak Ibu bisa closing 6 orang, 6 orang saja, insya Allah Bapak Ibu juga akan ikut gratis zakat umroh sama uh, yang di closingnya seperti itu. Ya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini adalah paket kita, paket umrah kita untuk umrah semester awal keberangkatan 5 November insya Allah di harga 31,5 juta. Ini terkait fasilitas dan segala macamnya guys. Nanti uh, kita informasikan lebih lanjut di dalam grup. Jadi ini adalah paket umroh yang dijual ke umum ya, ke tetangga dan ke saudara, gitu. Teman kita. Ayo umroh, cukup umroh, cukup dengan 31,5 juta bisa umroh ya 9 hari di bulan November. Nah, ketika nanti Bapak Ibu menjualkan ini dan closing
minimal 6, nanti Bapak Ibu akan otomatis bisa berangkat umroh plus uang saku. Ya, jadi uang sakunya itu setiap jamaah itu closing, ketika closing jadi akhir itu adalah 1 juta, jadi kali 6 berarti 6 juta. Jadi nanti Bapak Ibu gratis umroh plus uang saku 6 juta bagi Bapak Ibu yang bisa memberangkatkan minimal 6 jamaah, nanti bisa berangkat umroh gratis plus tambahan uang saku 6 juta. Oke, next. Nah, kami juga ada memiliki umroh hemat ya bagi Bapak Ibu yang di sini untuk seller ataupun agen ataupun umum. Kita memiliki program promo umroh hemat, ya, jadi bisa diakses untuk umum dan Bapak Ibu sekalian juga. Nah, ini mulai dari 25,5 juta. Ya. Jadi kita coba programkan kita terkait tabung ataupun dana talangan. Nanti kita buat mekanismenya bagaimana bisa berangkat umroh dengan cara menabung ataupun dengan cara dana talangan. Dan next selanjutnya adalah dengan tabungan umroh. Bapak Ibu cukup membuka rekening tabungan umroh di kantor bank syariah terdekat ya. Ini kita contohkan dengan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu cukup buka tabungan di sana terus target, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ketika niatkan terus mau tabung umroh nih, kita target dalam diri kita gitu ya. Contoh ketika kita uh, ada paket hemat gitu ya, saya berazam saya target bisa umroh di bulan November yang saya paket hemat 20,5 juta gitu. Jadi saya harus harus bagaimana menabungnya. Yang pertama ada mekanisme nabung sebanyak 365.000 per hari selama 70 hari ke depan. Atau yang kedua, menabung sejumlah 2.550 per pekan selama 10 pekan ya. Jadi selama 10 atau 7 pekan ya. Jadi 10 pekan, 10 pekan nanti uh, menabung 2.550 per gitu Bapak Ibu. Nanti paham gitu bayangannya ya. Jadi masa sih bisa gitu ya, bisa mengumpulkan tabungan, bisa apa mungkin mungkin ya. Jika Bapak Ibu bergabung menjadi mitra kami, setiap Bapak Ibu memasarkan dan closing jamaah umroh akan mendapatkan ujur atau imbalan dari kami. Jadi contoh jika closing umroh paket bulan November gitu ya, di Jumadil awal ataupun Jumat yang tadi saya infokan ke Bapak Ibu untuk agen akan mendapatkan ujur 1 juta per orang. Ya, jadi coba bayangkan ketika nanti Bapak Ibu bisa per pekan ya, per pekan minimal closing 3 jam aja. Nah, nanti selama 10 pekan, nah impian ke Baitul bukan lagi khayalan ya. Jadi 3 juta kali 30 sudah 30 juta. Sudah ketika Bapak Ibu mendaftar umroh hemat, itu sudah bisa berangkat plus nanti ada tambahan kan ketika lebihannya itu 4 juta gitu ya. Jadi sudah berangkat sudah plus uang saku juga 4 juta. Nah, itu ikhtiar ya, ikhtiar Bapak Ibu semua kita coba hitungkan gitu ya. Kita coba terangkan biar Bapak Ibu juga ada bayangan bagaimana sih caranya gitu ya. Bisa menabung per pekan 2 juta atau 3 juta bisa. Nah, ini dengan ikhtiar kita untuk bisa closing jamaah minimal 3 setiap jamaah. Baik, selanjutnya mengenai dana talangan. Nah, ini dana talangan ya. Kita dari Modul Pro kita sama dengan Amitra Syariah. Ini adalah lembaga syariah, keuangan syariah yang sudah diresmi oleh lembaga Departemen Agama ya untuk bisa menalangi dana talangan umroh ataupun haji. Nah, ini kami sudah simulasikan terkait dana talangan umroh hemat di 25,5 juta ya. Jadi cukup Bapak Ibu DP 6.800.000 bisa berangkat umroh gitu ya. Nah, nanti dengan mekanisme cicilannya sudah di layar kaca Bapak Ibu masing-masing ya terkait ya 12 bulan itu 2 juta per bulan.
24 ketika nanti cicilannya 24 bulan itu 1.171.000 atau mengambil 36 bulan dengan cicilan 905.000 per bulan. Nah, jadi ringan sekali nih Bapak Ibu nggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin menabung terus kesulitan secara finansial dan ketika di akhir gitu ya, sebelum hari ke-70, nah, Bapak Ibu memiliki uang nih tabungan 7 juta. Nah, cukup dengan langsung masukkan ke dana talangan, insya Allah Bapak Ibu bisa berangkat di paket hemat kita. Ataupun nanti kalau Bapak Ibu aku mau yang lebih nyaman lagi di Jumadil awal gitu ya, di harga 31,5 itu sudah ada juga ya untuk simulasinya cukup dengan 7.900.000. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pergi umroh. Jadi ini mekanismenya adalah cukup DP 6,5 kalau yang hemat ya itu 6.800.000 nanti Bapak Ibu bisa berangkat dulu. Nanti untuk pembayarannya bisa setelah pulang umroh. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti ini eh, DP sudah termasuk biaya administrasi dari ambil dan asuransi. Terus syarat pembiayaan cukup melampirkan KTP, KK, dan keterangan penghasilan. Status rumah tinggal milik sendiri, harus milik sendiri ataupun milik keluarga. Dan pembiayaan ini tanpa jaminan dan tanpa credit checking. Jadi tidak ada jaminan, tanpa jaminan, Bapak Ibu bisa mengakses dana talangan umroh ini. Ya. Jadi untuk memudahkan kita semua untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nah, ada biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini untuk apa? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang pergi umroh gitu ya dengan dana talangan, terus ketika sudah pulang terus mencicil dana talangan ini, dan qadarullahnya Bapak Ibu meninggal di tengah angsuran gitu, dan ini tidak akan nanti ditagih ke ahli waris, tapi langsung berhenti ya, langsung berhenti karena ada asuransinya ini. Nah, jadi ini adalah kemudahan yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu semua terkait dana talangan. Moga Bapak Ibu jika ada yang tanya bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar. Baik, next. Pak Aji, nanya boleh nggak? Oh, monggo. Saya Pak Sugeng ya. Oke, monggo Pak Sugeng. Jadi itu yang dana talangan itu Oke, kita ikut misalnya menawarkan ke orang lain apa maksudnya apa untuk kita gitu? ini bisa dua-duanya. Bisa untuk agen reseller dengan yang ada di forum ini, ataupun untuk umum, itu bisa diakses semua. Kalau lembaganya tadi pakai lembaga apa tadi? Gimana Pak Sugeng? Lembaga ininya pembiayaannya pakai apa tadi? Amira Amitra, apa tuh? Amitra, Itu apa itu bentuknya apa? itu lembaga keuangan Pak. Khusus Oke, khusus. apa? Khusus apa istilahnya talangan haji sama umroh gitu Iya, ya? betul. Oke. Oh, kalau itu posisinya di mana kalau itu? Mohon maaf, baru dengar masalahnya. Oh, kalau ini jadi Amitra ini di bawah FIF Group, Pak Sugeng. Oh iya, nggih nggih Bun. Oke. Iya, oke makasih. Ada Ya. lagi, Pak Sugeng? Sampun. Iya. Oke. Yang lain mungkin belum, ya? Saya lanjutkan dulu. Oke, baik. Caranya eh, tadi ya sudah saya sampaikan. Terus bagaimana cara kita bisa mengclosing jamaah ataupun eh, untuk kita bisa pergi ke Baitullah gitu ya. Yang pertama adalah cari potensi ya, ambil-ambil potensi di diri kita gitu. Jadi diri kita itu kan punya jaringan gitu, punya jaringan gitu. Nah, jaringannya apa? Apa saja? Yang pertama adalah keluarga, saudara, teman, tetangga, kenalan, majelis taklim, dan umum gitu ya. Jadi baik offline ataupun online, kita memiliki jaringan masing-masing di Bapak Ibu. Gitu. Jadi itu adalah potensi untuk bisa kita tawarkan umroh ini gitu ya. Umroh ini bisa ke keluarga, saudara, teman, tetangga. Gitu. Jadi
inilah potensi-potensi Bapak Ibu semua yang bisa ditawarkan ke masyarakat umum. Nah, kalau sudah siap, lakukan ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ketika siap, sudah berazam, dan sudah ada bayangan gitu ya, em, saya bisa nih closing insya Allah. Nah, dalam 70 hari, closing 6, insya Allah kita bisa berangkat. Nah, yang pertama adalah eh, minta doa restu ya, secara langsung di WA. Jadi jaringan-jaringan yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada keluarga, teman, kerabat gitu ya. Nanti itu kan ada beberapa yang sudah ada di kontak-kontak kita gitu, di kontak nomor HP kita gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, japri satu-satu gitu ya. Meminta doa restu langsung WA ya. Jadi by name, privat gitu ya, bukan di blast tapi dijabri satu-satu, menginfokan dan minta doa restu bahwa hari ini saya menjadi agen pro, terus minta doa restu agar saya bisa ke Baitullah, dan semoga Bapak Ibu juga bisa ikut umroh bersama kami. Tuh. Nah, terus berbagi syiar harian. Nah, berbagi syiar harian ini nanti bisa, nanti dari kami, insya Allah setiap hari itu pasti akan kami share terkait syiar harian gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal meneruskan, entah itu dalam bentuk poster ataupun video, setiap hari dari tim kami akan menginfokan gitu ya untuk syiar harian. Jadi nanti Bapak Ibu cukup nanti ketika dapat sudah ada syiar harian di grup, nanti tinggal share ya, share ke teman-teman, ke kerabat gitu, bahwa eh, agar teman-teman atau kerabat kita itu tahu bahwa oh sekarang, eh, contoh saya gitu ya, sekarang Aji sudah jadi agen umroh nih. Nanti ketika suatu saat teman-teman kita ataupun kerabat kita ingin pergi umroh, nah nanti kenal kita atau ingat kita gitu ya. Oh, ke Aji aja, nanti lebih mudah dan lebih yakin gitu ya, karena teman dekat ataupun keluarga dekat. Nah, yang selanjutnya yang poin ketiga itulah mengajak orang-orang terdekat gitu. Jadi orang-orang terdekat ini adalah keluarga, terus ada tetangga yang setiap hari, setiap saat gitu ya, yang percaya dengan kita dan kita dipercaya oleh oleh keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Nah, ini adalah potensi ya yang bisa kita ajak untuk bisa pergi umroh. Nah, terus yang terakhir adalah menawarkan program ke majelis taklim, lembaga atau perusahaan. Nah, kita ini memiliki program yang namanya Madrasah Baitullah gitu ya. Jadi kita memiliki program untuk edukasi ke masyarakat, ke majelis taklim, lembaga atau perusahaan, yang di mana ada majelis-majelis taklim di sana gitu ya. Kita tawarkan secara gratis. Ini kami memiliki program edukasi Madrasah Baitullah gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu majelis taklim ingin um, mendapatkan materi seperti manasik umroh gitu ya, ada miniaturnya, terus bisa praktek menggunakan kain ihram gitu. Nanti kita siapkan, kita datang secara gratis, kita edukasi Bapak Ibu. Nah, dari sana juga bisa untuk menjadikan kolam ataupun menjadikan targetan terkait ajakan ke Baitullah ataupun kampung-kampung. Nah, oke, itu beberapa hal gitu, secara teknis. Semoga Bapak Ibu paham gitu terkait bagaimana mekanisme selama 70 hari ke depan, dan insya Allah kita akan mentoringin Bapak Ibu semua dalam grup. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup, gitu, monggo bisa japri kita, bisa info kita untuk bisa dimasukkan ke dalam grup. Nah, insya Allah di dalam grup kita akan ada beberapa sesi agenda ya, secara online ataupun offline. Nanti eh, kita pandu, kita pantau gitu ya terkait perkembangan, agar kita bersama-sama berikhtiar selama 70 hari ini untuk bisa ke Baitullah gitu. Nanti akan ada tugas-tugas singkat gitu ya. Nanti kita bisa evaluasi bersama dan kita bisa pandu apa kesulitannya, terus uh, apa kesulitannya bagi Bapak Ibu untuk bisa menjalankan ini. Nanti diinfokan ke kami di dalam grup. Nanti kita diskusi bersama di dalam grup. Uh, Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?
Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun masih ragu gimana caranya, kok mungkin belum pernah haji, belum pernah umroh, tapi malah menawarkan paket-paket ataupun program-program umroh ya. Mungkin itu yang kemudian nanti akan menjadi hal-hal yang mengganggu perasaan kita. Akan tapi pastikan dulu Bapak Ibu semuanya, bahwasanya di sini kita bersama-sama kemudian mensiarkan, kita sama-sama mengajak orang untuk menyempurnakan rukun Islam. Agar benar-benar kemudian tergugah hatinya untuk kemudian berikhtiar sedikit demi sedikit, langkah demi langkah untuk nanti sampai ke Baitullah. Nah, kalau belum ada, nah saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta, silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk berangkat ke Baitullah ataupun sudah sangat ingin berangkat ke Baitullah? Silahkan ditulis siap di kolom komentar ataupun nanti bisa diacungkan simbolnya ya guys. Nah, apabila Bapak Ibu sudah siap, maka kita lakukan ikhtiar-ikhtiar tadi, kita lakukan ikhtiar-ikhtiar tadi. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Monggo Bapak Ibu, kalau misal sudah siap, silahkan dituliskan di kolom chat ya. Untuk Masya Allah ini sudah sangat ingin Pak Rudi. Monggo Bapak Ibu bisa semangat lagi, bisa makin dikuatkan lagi tekadnya. Soal tidak ada yang mustahil ya di dunia ini seperti itu. Kalau Allah akan mudahkan yang dalam. Monggo, jadi Mas Oci mungkin ada tambahan? Tambahan mungkin Mas Arief ya. Nanti insya Allah pasca ini insya Allah kan eh, Zoom ini nanti direkam ya Mas Arief dan nanti insya Allah akan share di dalam grup. Nah nanti monggo bagi Bapak Ibu dan semuanya ada pertanyaan nanti materi kita juga share ya Mas Arief ya ke dalam grup ya. Nanti biar bisa dipelajari lagi bagi Bapak Ibu yang ingin eh, bergabung ke dalam agen atau penyelenggara dan bisa mengikhtiarkan diri selama 70 hari bisa ke Baitullah gitu ya. Cara-cara apa dan bagaimana nanti kita pantau dan kita bantu di dalam grup agar ikhtiar Bapak Ibu semua di sini bisa terwujud gitu gitu. Nanti akan Pak dalam monggo Pak Sultan. Pak Haji sama Pak Arif boleh saya minta nanya lagi nggih? Ya, monggo monggo. Silakan, Pak. Jadi saya kan alhamdulillah tahun ini sudah haji ya. Dulu saya terus Alhamdulillah. terang sebelum sebelum haji itu mau gabung ke sini nggak berani gitu kan. Nah kalau misalnya tadi kan niatnya kalau bisa di grup ini kan kemudian nanti 70 hari ini. Kalau itu kemudian niatnya nggak seperti itu gimana? Artinya ya kita apa namanya ikut ikut mengajak orang untuk umroh gitu kan. Nah, perkara konsen apa misalnya konsekuensi keuangan dan sebagainya kan itu masalah lain ya. Tapi istilahnya bukan terus karena saya mau pengen umroh terus ikut ini enggak, justru karena saya sudah haji makanya saya berani menawarkan ini gitu ke teman-teman gitu loh. Misalnya seperti itu gimana? Misalnya artinya nggak harus seperti konsep Pak Haji tadi, oh saya dalam 70 hari harus ikut gitu loh. Nggak seperti itu gimana kalau niatannya itu seperti itu. Terima Oh, kasih. boleh. Oke, siap. Saya jawab langsung ya, Mas Arief ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi eh, kita ini dalam membentuk program 70 hari menuju Baitullah ini adalah eh, ikhtiar kita untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk bisa berikhtiar ya selama 70 hari bisa ke Baitullah. Nah, nanti terkait ini kan kita ikhtiar gitu, ikhtiar jadi ada proses gitu ya. Nah, nanti endingnya itu kita serahkan kepada Allah gitu. Ketika nanti ketika selama 70 hari itu terus nanti qadarullah Bapak Ibu belum diizinkan untuk bisa pergi ke Baitullah ya tidak masalah. Nanti ada selanjutnya gitu. Jadi ketika nanti ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam 70 hari ini, selama 70 hari ini, Bapak Ibu bisa duplikat di hari-hari berikutnya gitu ya. Setelah 70 hari itu sangat memungkinkan dan sangat diperbolehkan gitu ya. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang contoh ketika nanti Pak Sugeng gitu ya,
jadi ingin jadi agen terus bisa mengajak orang lain lebih lebih nyaman gitu nggih Pak Sugeng nggih, dengan terus menyerap ilmu-ilmu terus tapi tidak tidak menarget 70 hari atau tidak bisa bisa umroh 70 hari ke depan gitu. Tapi nanti kedarolah kan ketika nanti Pak Sugeng bisa mendapatkan ilmu dari sini terus mengajak dan mendapatkan banyak input gitu ya atau banyak closingan dan banyak berkah karena mengajak banyak orang untuk bisa ke Baitullah gitu. Nah, bisa jadi nanti ketika Allah izinkan lagi untuk ke Baitullah kan itu anugerah yang luar biasa gitu. Nah, itu adalah di sini kita memfasilitasi Bapak Ibu semua di dalam grup gitu ya untuk bisa uh, entah itu di untuk Bapak Ibu semua, untuk diri Bapak Ibu sekalian atau nanti ke masyarakat luas, lebih luas lagi gitu ya, untuk bisa menyiarkan uh, umat Islam agar bisa bersemangat ke Baitullah. Itu Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Di chat Mas Haji ada yang bertanya kayak atas nama itu Diniatul Inayah. Izin bertanya Pak, apakah untuk menjadi mitra atau agen ada biaya administrasinya? Seperti itu Mas. Oke. Uh, untuk biaya administrasi ya, nanti pas untuk biaya administrasi, agen dan reseller ini akan dibedakan, ya Bapak Ibu. Ya, untuk yang reseller ini free untuk pendaftarannya cukup dengan mengisikan formulir pendaftaran reseller. Nanti di sana nanti Bapak Ibu bisa bisa tuliskan ya, bisa tuliskan dan bisa input terkait data diri. Itu cukup hanya itu saja untuk menjadi bagian dari reseller dan akan mendapatkan semua fasilitas gitu ya, semua fasilitas entah itu ujro ataupun uh, free, free lainnya gitu ya dari kita. Dan untuk agen ini ada biaya administrasi. Untuk biaya administrasinya itu sebesar 1 juta gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah ini uh, untuk akan mendapatkan apa saja gitu. Jadi yang membedakan agen dari reseller itu nanti di ujrohnya gitu Bapak Ibu dan jaringan. Jadi kalau reseller itu eh, tidak diperbolehkan untuk ngajak reseller lain gitu. Nah, terus kalau untuk agen itu diperbolehkan, jadi bisa merekrut banyak reseller di sana. Jadi eh, ini hak agen ya karena ada biaya administrasinya. Nah, terus apalagi keuntungannya nanti biaya atau pendapatan ujroh atau hadiah itu akan dibedakan. Jadi ada selisih antara reseller dan agen sendiri. Nanti untuk jelasnya nanti insya Allah kita kirimkan ya, kirimkan di grup untuk syarat dan ketentuan dari agen dan reseller. Nah, bukan nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Terus nanti jika tertarik dan bisa untuk bisa meneruskan uh, ikhtiar kita, ikhtiar Bapak Ibu, nah nanti bisa langsung gabung di keagenan Wonderful Pro gitu Bapak Ibu. Terima kasih Mas Haji atas tanggapannya ya, dan jawabannya semoga memberikan gambaran pada kita tentang program 70 hari menuju Baitullah. Nanti akan kita pandu, akan kita berikan step by step-nya, kebutuhan-kebutuhannya, agar kita sama-sama bisa mensiarkan tentang pentingnya ke Baitullah, baik itu untuk berhaji maupun berumroh. Karena dari Wonderful Umroh sendiri punya tujuan bahwasanya haji dan umrah itu tidak hanya sekedar tour and travel, tapi educating, healing, dan touring. Kita mengajak orang untuk semakin mencintai Baitullah, untuk semakin rindu Baitullah. Dan kalaupun nanti ternyata Allah berikan kita kesempatan ataupun orang-orang yang kita ajak ternyata ke Baitullah tidak pada 70 hari nanti, maka insya Allah jangan berkecil hati. Karena apa? Karena Bapak Ibu semuanya, insya Allah ketika kita mengajak orang pada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kita akan mendapatkan keberkahannya tanpa kemudian mengurangi pahala ataupun keberkahan dari orang yang kita ajak tadi. Insya Allah. Harapannya nanti kita juga akan mendapatkan pahala dari umrah ataupun haji orang-orang yang kita ajak.
Nah, mungkin itu saja ya untuk acara sore hari ini. Misalnya nanti akan kita sambung di grup, termasuk untuk link pendaftaran agen dan resellernya akan kita bagikan ke grup. Oke, kita cukupkan Mas Haji. Oke, Ya, baik. cukupkan Terima Mas kasih. Arif. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita ke Baitullah. Dan tadi disampaikan di penghujung presentasi bahwasanya Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang-orang yang mampu. Tentunya itu tidak serta-merta datang, akan tapi kita perlu melayakkan diri kita untuk Allah panggil Allah. Marilah kita cukupkan Bapak Ibu semuanya forum kita, cara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa keperluan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Arif Widiarto dan juga seluruh tim dan narasumber, apabila ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di forum grup Bapak Ibu semua. Semoga Allah lancarkan segala aktivitas kita. Saya izin end meeting ya.